3 yıl daha yatardın. Yusuf pun lalu bertanya, kalau begitu, siapa yang membayarnya? Kime dedi o zaman? Ayah pun menjawab, pasti ada seseorang yang membayarnya. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Kim ödediyse. Amin. Amin babacığım. Amin. Kembali kepada Sultan. Sultan pun datang mengunjungi wanita yang sebelumnya tertabrak. Dokter memberikan diagnosa bahwa cedera di kepala wanita itu sangat serius. Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan segera sadar, Sultanku. Sultan pun bertanya, apakah kamu sudah memeriksa siapa dia? Apakah dia punya sesuatu? Dokter menjawab, sayangnya tidak ada, Sultanku. Tapi kami akan segera menanyainya ketika dia bangun. Sultan pun menjawab, baiklah, kita akan mencari tahu ketika dia sudah sadar. Kita beralih dulu ke Istana Ciragan. Hatice nampak sedang melihat-lihat album foto. Femime lalu datang dan bertanya, apa yang dilakukan oleh kakaknya? Hatice pun menjawab, aku sedang melihat Istana Dulma Bajah. Lihatlah, di sana kita sangat bahagia. Dolmabahçe Sarayı'nda. Ne kadar saadetliymişiz. Femime lalu bertanya, dari mana kakak mendapatkan foto ini? Hatice tidak menjawab namun berkata, siapa tahu kita bisa pergi ke sana lagi. Mungkin ayah kita akan menjadi raja lagi. Femime pun segera menyuruh kakaknya untuk diam. Seseorang akan mendengarmu. Lupakan hal itu. Lagi pula, itu sudah bertahun-tahun berlalu. Hatice menjawab, mengapa aku harus melupakannya? Hari ini, Abdul Hamid telah dijebak untuk dibunuh. Bagaimana kalau dia mati? Maka tahta akan menjadi milik kita lagi. Taht görünürdü. Delirdin mi sen? Femime tidak setuju dengan pendapat kakaknya, lalu berkata, apakah kamu sudah gila? Semoga paman panjang umur. Dengan kesal, Hatice menjawab, ya, semoga paman panjang umur. Hatice menutup kotak album dengan kesal, kemudian melihat ke jendela. Femime yang melihat kakaknya kesal, ia pun berkata, kita bisa meninggalkan istana ini. Bukankah kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan Bibi? Kita bisa pergi dari sini jika kita mau. Hatice pun menjawab, apa bagusnya? Dengan kita keluar dari sini, kita tidak akan bisa melihat ayah kita lagi. Lalu apa yang akan terjadi jika kita keluar? Memangnya, siapa yang akan menikah dengan putri yang sudah tua dari seorang sultan? Femime pun meyakinkan kakaknya, mungkin seorang pasah akan menikah denganmu. Kamu sangat cantik. Hatice pun menjawab, benar, aku memang cantik. Tapi aku akan menjadi lebih cantik lagi. Femime mengerti maksud kakaknya. Jangan bilang kamu mau keluar lagi. Hatice pun menjawab, aku memang akan keluar lagi. Ukuran bajunya belum sempurna. Dan aku mungkin akan bertemu lagi dengan pasah itu di jalanan. Femime pun menentang kakaknya untuk keluar. Ia pun berkata, apakah kamu tidak lihat? Di mana-mana ada penjaga. Di sana tidak ada jalan keluar untuk hari ini. Namun Hatice hanya tersenyum. Tampaknya ia tidak peduli apapun dan akan tetap keluar. Kita kembali kepada pangeran. Ia pun telah bersama bibinya Seniha. Pangeran segera berbicara. Apakah kamu berpikir akulah yang telah membunuh wanita itu? Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Seniha pun menjawab, tidak Sesade, bagaimana mungkin kamu bisa berpikir seperti itu? Aku hanya punya pertanyaan di kepalaku, dan aku ingin meyakinkan diriku. Pangeran pun menjawab, kamu mencari jawaban atas pertanyaanmu itu di tempat yang salah. Seniha pun bertanya, apa maksudmu? Pangeran menjawab, malam ketika aku masuk ke istana, suamimu bersama denganku. Seniha pun bertanya lagi, apa yang kamu katakan ini? Yanımda kocam vardı. Sen bahsediyorsun oğlum. Pangeran menjawab, aku kira pertanyaan di kepala bibi sekarang sudah berkurang. Bibiku sayang, jangan libatkan dirimu dalam hal ini, dan diam sajalah. Pangeran pun menghempaskan tangan bibinya. Di lain sisi, Tahsin datang dan memberikan sebuah pistol kepada Sultan. Buyurun hünkârım.
Ne dersin Tahsin Paşa? Sultan lalu bertanya, apa yang ingin kamu katakan, Tahsin? Apakah kita akan memberikan kesempatan kepada pengkhianat itu? Apakah pengkhianat itu sendiri memiliki keberanian ini? Hünkârım. Tahsin pun menjawab, Sultanku, pistol ini akan jatuh ke tangan orang jahat. Maka, kucing pun akan menjadi singa. Sultan menjawab, baiklah, kita akan mencari tahu siapa dirinya, dan biarlah dia menjadi singa dan mengaum. Sultan pun masuk ke dalam ruangan di mana para petinggi sudah menantinya. Paşalarım. Sultan kemudian menunjukkan pistol itu, lalu bertanya, Pasaku, apakah kalian sudah pernah melihat pistol ini? Ini adalah penemuan baru. Kami menemukan pistol ini dari tangan orang yang merancang pembunuhan. Namlusu ve şarjör silahı bana suikast düzenleyen hain. Seorang pasatua lalu berkata, aku tahu pistol ini. Ini adalah penemuan terbaru dari negara Jerman oleh Hogar. Sultanku, Tuhan telah melindungimu. Sultanım, sizi Allah korumuş. Yanımız yok. Küffar Pas yang lain kemudian berkata, sepertinya orang kafir ingin membunuhmu, dan mereka ingin mempromosikan pistolnya. Sultan pun menjawab, kamu benar Osman Pasha. Pasatua berkata lagi, Sultanku, mengapa mereka berani melakukan ini sekarang? Sultan menjawab, untuk balas dendam Pasha, agar mereka bisa menulisnya di halaman utama buku sejarah dan menceritakan tentang Perang Dunia. Osmanlı padişahı. Seorang Pasha kemudian melanjutkan dengan berjudul Percobaan Pembunuhan yang dilakukan pada Sultan Abdul Hamid yang menyebabkan Perang Dunia antara negara di dunia. Dan pistol ini adalah penyebab perang itu. Begitulah sejarahnya. Tarihe geçti. Dünya büyük bir savaşa hazırlanıyor paşa. Sultan pun berkata, dunia memang sedang bersiap untuk perang besar Pasha, dan targetnya adalah negara kita. Jika kita bisa menyelesaikan kereta api di Hijaz, jika kita bisa menghubungkan Mesir, Baghdad, India dengan rel kereta api ini, maka pekerjaan mereka akan menjadi masalah bagi mereka. Rel kereta api ini akan dibangun meskipun memakan banyak biaya. Bedeli ne olursa olsun bu yol bitecek. Sultanım, Mahmud pun berkata, Sultanku, tapi bagaimana kita akan menyelesaikan proyek ini? Orang Inggris telah datang membawa pinjaman untuk proyek ini, namun mereka telah pergi membawa uang yang dibutuhkan dan teknologi mereka untuk proyek ini. ve teknik imkanları da getireceklerdi. Para ve teknik bilgi yalnızca onlar. Sultan pun menjawab, apakah hanya mereka yang memiliki uang dan teknologi? Kita akan melakukannya bersama Jerman. Aku akan mengirimkan pesan kepada temanku, penguasa Jerman, William. Kami akan membuat proyek rel kereta api bersama-sama. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Dostum Alman İmparatoru Wilhelm'e bir davet gönder.